Presiden Prabowo Subianto menyindir vonis ringan terhadap koruptor. Presiden berharap vonis korupsi, apalagi kerugian negara ratusan triliun, dihukum hingga 50 tahun penjara. Bagaimana mewujudkan vonis yang lebih berat kepada koruptor? Kita akan bahas bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD. Selamat malam Prof. Mahfud, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Cynthia. Ya, terima kasih Prof. Selamat tahun baru juga. Prof, kalau kita sempat mendengar sindiran dari Presiden Prabowo Subianto yang menilai bahwa hukumannya harusnya lebih berat untuk para koruptor. Bagaimana Anda menilai pernyataan dari Presiden tersebut? Ya bagus, alhamdulillah, karena selama ini yang lebih banyak bersuara itu kan masyarakat sipil ya, dulu perguruan tinggi, dari pejabat pemerintah semua diam, baru sesudah Pak Prabowo bicara yang lain ikut bicara. Tapi apapun itu bagus. Cuma memang pedoman hukuman tertinggi itu di Indonesia itu kalau menyebut angka berdasar KUHP yang baru sekarang, kalau angka itu tidak sampai 50 tahun, tapi itu maksudnya hanya untuk menunjukkan semangat ya. Kalau angka itu maksimal 20 tahun. Tetapi yang lebih berat dari itu tidak harus 50 tahun. Tapi berapa? Hukuman seumur hidup. Nah, itu sudah tertinggi. Bisa juga dengan hukuman mati kalau masalahnya luar biasa dan sangat selektif. Dia tuh hukuman mati, kemudian kalau 10 tahun belum dieksekusi dan berkelakuan baik bisa diubah menjadi seumur hidup. Itu hukuman maksimal yang bisa dilakukan sekarang. Dan itu menurut saya semangat dari Pak Prabowo ini saya kira patut kita sambut dengan gembira untuk masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Cynthia. Oke, hukumannya ini berdasarkan perundang-undangan 20 tahun, hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Dan untuk kasus Harvey Moise sendiri kan sudah masuk didaftarkan untuk banding. Lalu apakah dengan pernyataan Presiden Prabowo ini bisa membuat hakim pengadilan tinggi lebih concern lagi untuk menjatuhkan vonis nantinya? Kita berharap begitu, hakim pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung kalau nanti terpaksa kasasi, itu harus concern dengan masalah ini. Rasa ketidakadilan atas vonis Harvey yang sekarang ini sungguh luar biasa. Orang lain bisa dihukum 20 tahun, 18 tahun dengan dakwaan korupsi yang hanya kira-kira 30 triliun, 5 triliun. Bahkan Budi Said itu kan hanya 1,1 triliun, hukumannya 15 tahun. Itu kan 1/300-nya dari apa yang dilakukan oleh Harvey Moise. Oleh sebab itu, menurut saya dalam pengalaman pengadilan tinggi juga pernah menambah hukuman, pernah memperkuat, itu sering kali terjadi. Bahkan menghukum orang yang tadinya dibebaskan seperti Henry Surya itu dibebaskan, tapi akhirnya sesudah pemerintah naik kasasi itu langsung dihukum 18 tahun dengan denda 15 miliar karena memang pada waktu itu korupsinya ya triliunan, tapi tidak sampai 300 triliun juga. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa Mahkamah Agung bisa mengoreksi atau pengadilan tinggi juga bisa mengoreksi dan menaikkan hukuman yang telah dijatuhkan kalau dianggap terlalu rendah. Begitu, Cynthia. Ini kan kalau kita bicara soal kejahatan korupsi, kasus timah ini bisa dikatakan kejahatan lingkungan yang berdimensi terhadap korupsi seperti itu. Dan ini juga mencederai rasa keadilan karena seperti tadi kita sudah jabarkan juga ada beberapa kasus korupsi lainnya yang hukumannya tidak sebanding dengan kerugian saat ini 300 triliun rupiah. Apa yang bisa dilakukan jaksa penuntut umum agar bisa memberikan rasa keadilan tidak hanya bagi negara tapi juga bagi masyarakat Indonesia? Jaksa penuntut umum harus membuat memori bandingnya semeyakinkan mungkin bahwa Harvey Moise dengan korupsinya yang berjamaah ini betul-betul merugikan keuangan negara. Bukan perekonomian negara, tapi keuangan negara sebanyak 300 triliun. Dan itu yang harus dibuat di dalam memori banding.
Karena yang kemarin seperti kita katakan rasanya tidak adil. Memang kita tidak boleh mengintervensi hakim. Betul. Hakim itu independen dan boleh punya keyakinan untuk memutus. Tapi supaya diingat bahwa orang yang dipuji-puji seperti yang kasus Tanur di Surabaya itu kan ketika memutus bebas, mula-mula orang mengatakan bahwa hakim yang memutus itu adalah seorang nasionalis. Seorang yang sangat bagus, pantas mendapat penghargaan, kan dibela begitu oleh sesama hakim, terutama oleh atasannya. Ternyata dia korupsi, ternyata menerima suap dan ditangkap. Dan sekarang mulai terurai di mana saja dia menerima dan di mana saja dia menyimpan uang dan di mana membagi. Belum lagi Gesarov Tanur. Nah itu oleh sebab itu bagi saya harapan bisa diberikan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung agar seruan Pak Prabowo atau sikap dan sindiran Presiden Prabowo itu supaya betul-betul menyentuh rasa keadilan. Jangan menyakiti hati masyarakat dengan korupsi yang begitu besar, lalu hakimnya juga hanya tertawa-tertawa ketika Harvey Mois divonis lalu saling berpelukan. Hakimnya hanya tertawa-tertawa, tidak menunjukkan rasa simpati kepada rakyat, tidak menunjukkan wajah serius. Ketiga hakim malah tertawa-tertawa ikut menyemangati Harvey Mois yang berpelukan dengan Sandra Dewi. Nah itu sungguh tidak etis sama sekali. Prof, tapi gini, kalau dilihat dari tuntutan jaksa sendiri sebenarnya kan hanya 12 tahun hukuman penjara. Dan ini juga sempat dikritisi oleh masyarakat ketika merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah, tapi tuntutannya adalah 12 tahun penjara dan divonis hakim 6 tahun 6 bulan penjara. Bagaimana melihat tuntutan dari jaksa penuntut ini, Prof? Ya makanya kita mempertanyakan karena kalau 300 triliun cuma dituntut 12 tahun dan kemudian divonis 6,5 tahun, masyarakat boleh curiga, public common sense masyarakat boleh curiga ini ada permainan, ya ini ada rekayasa, ada main mata, ada deal. Sebab pembandingnya sehari sesudah Harvey Mois ini, Budi Said divonis 15 tahun penjara hanya dengan korupsi 1,1 triliun. Bayangkan itu lebih dari 2 kali lipat, 2,5 kali dari yang dihukumkan kepada Harvey Mois yang 300 triliun yang didakwakan. Nah oleh sebab itu jaksa juga jangan main-main. Masyarakat itu punya logika dan masyarakat yang menafsirkan hukum, yang bisa menafsirkan hukum dan mencari dalil-dalil, itu sekarang udah banyak, tidak bisa dikuasai oleh jaksa. Hakim juga tidak boleh main-main. Kami punya bukti, kami punya keyakinan. Ya bisalah, selalu begitu sejak dulu kalau normatifnya. Oleh sebab itu saya berharaplah sindiran Pak Prabowo ini bisa menjadi pendorong bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia untuk melawan korupsi sebesar-besarnya. Saya pakai. Prof, kita masih akan melanjutkan perbincangan, Prof, usai azan maghrib berikut ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas terkait vonis ringan terhadap Harvey Mois bersama dengan Menko Polhukam periode 2019-2024, Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud, kalau dilihat saat ini kan bisa dikatakan pemerintah sebenarnya tidak bisa mengintervensi karena ini adalah kasus hukum, sudah ada domainnya masing-masing. Tapi di sisi lain, masyarakat Indonesia juga sebagian besar saat ini sudah bisa lebih kritis dan melek hukum. Apa yang bisa dilakukan ketika kasus ini yang kini menjadi sorotan bisa menjadi pelajaran bahwa ketetapan hakim nantinya bisa menjadi efek jera bagi para koruptor? Ya, masyarakat, pemerintah memang tidak boleh intervensi, tapi pemerintah juga boleh menyatakan sikap. Dan berkali-kali pemerintah menyatakan sikap atas vonis yang terlalu ringan. Ya, itu memang boleh saja. Caranya gimana? Ya bisa naik banding, kemudian masyarakat juga bisa mengawasi melalui logika-logika yang dibangun sehingga menimbulkan public common sense yang tidak bisa ditolak. Itu saja caranya. Dan oleh sebab itu hakimnya kita awasi, jaksanya juga kita awasi bersama-sama lah. Begitu. Tapi Prof, kalau dilihat ini kita bicara masyarakat awam lah ya.
ketika jaksa penuntut umum menuntut 12 tahun penjara, tapi sindiran yang disampaikan oleh Presiden kalau bisa seberatnya atau 50 tahun. Apakah nanti divonis baik itu mungkin banding atau kasasi bisa lebih dari 12 tahun? Bisa, di dalam banyak kasus bisa gitu. Terutama dulu zaman Mahkamah Agung di Artijo Alkostar banyak sekali yang dinaikkan. Kemudian di zaman periode Pak Jokowi yang kedua 1924 banyak kasus juga yang naik itu, yang dinaikkan oleh hakim tinggi karena dianggap tuntutan jaksanya tidak logis. Yang penting ada di rentang maksimal. Jadi maksimal hukuman yang disebutkan dengan angka itu 20 tahun maksimal. Kalau di huruf namanya hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Mati atau seumur hidup itu huruf. Cuma mati itu sangat selektif dan 10 tahun tidak dieksekusi dan dalam keadaan berkelakuan baik itu bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup. Tidak bisa berubah ke hukuman angka. Yang menjadi sorotan masyarakat juga adalah sempat ada dua pemikiran ketika bahas soal kerugian negara 300 triliun. Ada juga yang menyatakan bahwa itu kerugian yang bisa saja terjadi di negara Indonesia ketika kasus ini mencuat. Bagaimana Prof Mahfud melihat ini? Iya, yang waktu itu jadi perdebatan kan, apakah ini kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu biasanya tidak konkret tetapi berdasar perhitungan rasional. Seandainya tidak terjadi ini, negara akan punya ini, jumlahnya misalnya sekian triliun. Tetapi kalau kerugian keuangan negara itu konkret angkanya, bisa dihitung dari APBN atau bisa dihitung dari produksi real yang ditransaksikan dan dihasilkan. Nah, kasus ini menurut Jampitsus Febri Ardiansah, ketika orang mempersoalkan bahwa ini hanya perhitungan spekulatif atau asumsi gitu atau potensi, Febri Ardiansah waktu itu jelas mengatakan kepada publik ini bukan kerugian perekonomian tapi kerugian keuangan. Artinya uang itu konkret 300, waktu itu disebutnya 371 triliun. Iya. Tetapi sesudah masuk ke dakwaan itu menjadi 300 triliun. Tidak berubah 300 triliun itu. Nah, oleh sebab itu kalau bicara angka saya kira sudah ada hitungan-hitungannya yang konkret. Mencuri dari mana, memproduksinya dari mana, diekspor kemana, uangnya kemana. Saya kira sudah hitungannya konkret yang dilakukan oleh Jampitsus pada waktu itu. Meskipun pada hari-hari ini saya tidak mendengar Jampitsus berkomentar tentang perbedaan angka itu. Padahal dulu dia yang paling gencar mengatakan ini. Tapi itu urusan lain karena sudah masuk di ranah pengadilan. Prof, kalau memang kita kan di era pemerintahan yang baru ini menjanjikan agar berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Apakah melalui kasus ini bisa menjadi ajang agar tidak hanya penegak hukum tapi juga pemerintah bisa serius untuk menangani koruptor, khususnya mungkin di kejahatan tambang? Iya, betul. Kejahatan tambang itu supaya betul-betul pemerintah menindaklanjuti sindiran Pak Prabowo ini atau semangat Pak Prabowo ya ini disampaikan melalui sindiran supaya ditindaklanjuti karena sebenarnya sudah banyak kesimpulan dan berkali-kali bahwa masalah kita itu korupsi dan backing-backingan di dunia pertambangan. Saya pernah mengutip pengumuman resmi pidato resmi Abraham Samad pada tahun 2012. Seandainya dunia pertambangan ini dibersihkan dari korupsi, khusus dari pertambangan aja, setiap kepala rakyat Indonesia itu bisa mendapat 20 juta rupiah per bulan gratis. Dari pertambangan saja. Itu perhitungannya pada waktu itu sudah disebutkan ya oleh Abraham Samad. Sehingga waktu itu saya umumkan orang kaget. Tapi itu masih ada jejak digitalnya. Abraham Samad mengatakan itu di kampus UI dan di berbagai kesempatan lain. Gitu. Jadi masalah pertambangan lah supaya betul-betul ditangani sesudah ini. Oke, Prof, terakhir, kalau kita melihat pesan Presiden Prabowo Subianto sangatlah jelas bahwa koruptor harus ditangani dengan matang ataupun dengan hukuman yang seberat-beratnya, bisa dikatakan seperti itu. Apakah pesan melalui kepala negara ini bisa menjadi dampak positif bagi penegak hukum khususnya untuk menangani kasus-kasus koruptor dengan kerugian negara yang cukup besar?
Ya, pasti akan mempunyai dampak positif kalau kemudian Pak Prabowo betul-betul mengendalikan ini, bukan setelah dilempar lalu dibiarkan itu, tapi betul-betul dikendalikan. Dan memang untuk mengendalikan itu tidak sulit kok. Gimana cara mengendalikannya, Prof? Kalau presiden tuh mengendalikan hanya dengan mengingat apa yang dikatakan lalu ditanyakan setiap saat kepada para pelaksananya di tingkat eksekutif. Lalu masyarakat didorong untuk mengawasi juga pelaksanaannya. Gitu. Jadi pengawasan yang lebih spesifik. Terima kasih, Prof. Mahfud. Sedikit. Silakan, Satu kalimat Prof. lagi. Yang saya katakan tadi bahwa kalau dari dunia pertambangan itu dibersihkan, masyarakat bisa mendapat gaji atau mendapat uang gratis 20 juta rupiah per bulan, itu adalah pernyataan Abraham Samad selaku Ketua KPK saat itu, dan dia mengundang para ahli dari berbagai negara untuk menghitung potensi kerugian pada waktu itu. Jadi itu bukan spekulasi, tapi pejabat resmi yang bertugas menghitung tentang kerugian itu. Sempat sudah ada hitung-hitungannya. Terima kasih Prof. Mahfud sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya karena diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan penonton konser DWP asal Malaysia. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dipecat dari kepolisian usai menjalani sidang etik.